Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita membaca doa agar hati dan pikiran kita terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang malaikat dengan judul Malaikat Selalu Bersamaku. Nah, mempercayai akan adanya malaikat ini adalah termasuk dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Masih ingat kan nyanyian yang seperti ini? Iman pada Allah, pada malaikat, juga pada kitab-kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, juga pada qada Allah. Selain itu, Allah juga sudah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 288 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 285. Nah, dalil barusan memperkuat iman kita untuk meyakini adanya malaikat, bahwasanya malaikat adalah ciptaan Allah yang patut kita imani. Dan selanjutnya, apa sih perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia? Baik, kita bisa lihat dalil yang selanjutnya. An Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqatil malaikatu min nuri wa khalaqal jannu min marijin min barin wa khalaqal adama mimma wusifa lakum. Artinya, dari Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Jadi, kesimpulannya, ciri-ciri malaikat adalah gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak kawin, dan memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Selanjutnya adalah ciri-ciri manusia, yaitu bersifat nyata, memiliki hawa nafsu, ada yang taat, ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin, dan memiliki akal pikiran yang dinamis. Selanjutnya ciri-ciri jin, yaitu adalah nyata, memiliki nafsu, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, kawin, dan memiliki akal pikiran. Nah, jadi itulah ciri-ciri malaikat, manusia, dan jin. Selanjutnya kita ke nama-nama malaikat. Jadi ada beberapa malaikat yang patut kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas utamanya menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga meniupkan roh pada tiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Namun, selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup trompet sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Selanjutnya, malaikat Israil. Malaikat Israil memiliki tugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup.
Selanjutnya malaikat raqib, yaitu bertugas mencatat semua amal baik manusia selama hidup. Selanjutnya malaikat atid, yaitu mencatat semua amal buruk manusia semasa hidup. Yang ketujuh, malaikat mungkar, yaitu menanyakan manusia di alam kubur tentang keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup. Yang kedelapan, malaikat nakir, yaitu bertugas menanyai manusia di dalam kubur tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan semasa hidup. Yang kesembilan adalah malaikat malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Nah, itulah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Selanjutnya, apa sih hikmah dari mempercayai dan mempelajari nama-nama malaikat beserta tugasnya? Nah, jadi hikmahnya adalah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap alam wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang kelima, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Yang keenam, menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Yang ketujuh, semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya usaha dan kerja keras. Itu semua adalah hikmah mengapa kita harus mempelajari dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Lalu selanjutnya, bagaimana agar kita selalu berbuat baik dan selalu berbuat mulia agar amal kebaikan kita selalu dicatat oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan dan dihindari dari malaikat yang mencatat amal keburukan. Nah, caranya adalah yang pertama, berkata dan berbuat jujur karena dimana dan kemanapun malaikat pasti mengawasi kita. Yang kedua, patuh dan taat terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kita dengan penuh tanggung jawab keikhlasan. Yang keempat, bertindak hati-hati serta penuh perhitungan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kelima, memiliki rasa empati dengan memberikan bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan atau kepedulian sosial. Yang keenam, perilaku yang ditampilkan mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Yang ketujuh, selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, berusaha sekuat tenaga untuk menghindari berbagai perbuatan buruk. Yang terakhir, tidak bersikap sombong, riya dalam berbuat kebaikan. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan semoga masuk ke pikiran dan hati kalian dan bermanfaat dunia dan akhirat. Pesan pada pertemuan kali ini, hadirkanlah malaikat dalam kehidupanmu. Yakinkan pada dirimu bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak akan mendapat balasannya. Kamu pasti akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.